Cara mengatur keuangan rumah tangga yang efektif. Apa saja risiko yang muncul jika Anda melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga? Dampaknya bisa menjadi buruk. Salah mengatur keuangan keluarga dapat menyebabkan kegangguan keharmonisan dalam keluarga. Lantas bagaimana cara mengelola keuangan keluarga dengan baik dan benar? Berikut adalah cara mengelola keuangan keluarga secara efektif. 1. Pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Cara mengatur keuangan rumah tangga yang pertama adalah dengan memahami apa kebutuhan dan keinginan kamu. Setelah berumah tangga, pasti ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya kebutuhan sehari-hari seperti makan hingga tunjangan pendidikan jika sudah memiliki anak. Namun pada kenyataannya, keuangan rumah tangga digunakan tidak hanya untuk kebutuhan wajib, tetapi juga untuk pengeluaran berdasarkan keinginan. Sayangnya, terkadang kita mengalokasikan lebih banyak uang untuk keinginan bukan kebutuhan. Nyatanya, banyak dari keinginan kita sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Misalnya, menikmati berbelanja fashion terbaru, gadget terbaru, liburan, dan barang-barang sekunder dan tersier lainnya. Semuanya bisa makan banyak uang. Meskipun semua itu tidak dilarang. Artinya, kamu hanya dapat mengalokasikan uang untuk ini setelah kebutuhan dasar rumah tangga terpenuhi. Apa kebutuhan utama keluarga? Yang pertama jelas kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, transportasi, pendidikan anak, atau pembayaran rumah. Jadi cara mengatur keuangan rumah tangga yang pertama adalah dengan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Penuhi dulu kebutuhan rumah tangga, lalu alokasikan keuangan untuk keinginan pribadi. 2. Buat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Buatlah daftar pengeluaran prioritas selama sebulan. Daftar ini akan membantu Anda mengelola keuangan rumah tangga secara efektif. Dengan menyusun daftar prioritas, alokasi dan pengeluaran dana rumah tangga menjadi lebih tertata. Pengeluaran yang masuk dalam daftar prioritas antara lain biaya makan sehari-hari, biaya memasak, tagihan listrik, tagihan air, biaya pulang pergi kerja, biaya pendidikan anak saat masih kecil hingga usia sekolah dan biaya membeli mobil dan rumah. Selain membantu pengelolaan keuangan rumah tangga, daftar ini akan mengingatkan bahwa kebutuhan prioritas harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dialokasikan ke kebutuhan sekunder dan tersier. 3. Jaga rasio hutang. Cara terbaik mengatur keuangan rumah tangga adalah dengan menghindari hutang. Memang, tagihan dan kewajiban utang bisa menjadi beban yang mengganggu keuangan keluarga. Namun, ada faktor-faktor tertentu yang membuat Anda berhutang. Sebagai saran, jika terpaksa berhutang, gunakan untuk kebutuhan pokok yang tidak bisa dipenuhi dalam waktu dekat. Misalnya, cicilan rumah. Selain itu, lebih baik hindari berhutang. Yang perlu kamu lakukan untuk mengelola keuangan dengan baik adalah menjaga rasio utang. Jika memungkinkan, pastikan kewajiban pembayaran kamu tidak melebihi 30% dari penghasilan. 4. Hitung seluruh pendapatan. Untuk mengelola keuangan rumah tangga secara efektif, Anda hanya perlu menghitung semua pendapatan yang masuk dalam sebulan. Penghasilan yang disebutkan di sini tidak hanya berasal dari penghasilan gaji bulanan tetapi juga termasuk insentif yang Anda dapatkan saat Anda dibayar lembur bersama dengan pengembalian saat Anda berinvestasi. Hal ini penting dilakukan agar Anda dapat membagi tunjangan pendapatan yang Anda miliki di antara kebutuhan yang perlu Anda penuhi. Ingatlah bahwa hal pertama yang perlu dipenuhi adalah kebutuhan dasar. 5. Siapkan dana darurat. Cara mengatur keuangan rumah tangga selanjutnya adalah dengan menyiapkan dana darurat. Saat menjalani kehidupan berumah tangga, tidak semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Banyak hal yang tiba-tiba terjadi tanpa direncanakan. Contoh umum adalah bencana seperti kecelakaan, PHK, krisis ekonomi skala besar. Jika salah satu dari ketiga hal tersebut terjadi, sumber pendapatan rumah tangga bisa terganggu. Disinilah manfaat memiliki anggaran dana darurat dapat berperan. Untuk itu, sebagai cara yang baik dalam mengatur keuangan rumah tangga, penting bagi Anda untuk menyiapkan dana darurat. Caranya, selain kebutuhan pokok, sisihkan sebagian penghasilan Anda setiap bulan untuk dana darurat. Jumlah relatifnya bisa 10-30% dari pendapatan yang Anda dapatkan setiap bulan. Ingatlah bahwa uang yang Anda sisihkan setiap bulan adalah untuk dana darurat yang digunakan hanya sesekali atau dalam keadaan darurat. 6. Alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan investasi.
Selain mengalokasikan pendapatan untuk dana cadangan atau dana darurat, kamu juga harus mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan tidak lancar. Ini termasuk pengeluaran untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Ketiganya termasuk dalam pengelolaan keuangan yang baik. Ketiganya memiliki manfaat yang tidak sedikit. Menabung, seperti yang kita tahu, jelas berguna untuk kebutuhan sekarang dan masa depan. Penghasilan yang kamu tabung dapat digunakan untuk pengeluaran sehari-hari atau kebutuhan tak terduga. Sementara itu, asuransi berguna untuk perlindungan dari biaya pengobatan. Selain itu, investasi bisa dijadikan tabungan jangka panjang agar uang yang kamu miliki tidak habis. Pengembalian investasi yang kamu lakukan dapat menjamin kehidupan di hari tua.